Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Keuangan Kewirausahaan. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang manajemen modal kerja. Next. Manajemen modal kerja memiliki pengertian yaitu seluruh sumber daya keuangan yang harus tersedia dan digunakan perusahaan untuk membiayai operasional sehari-hari. Manajemen modal kerja juga merupakan investasi perusahaan dalam bentuk uang, tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja ada empat. Yang pertama, mengoptimalisasi likuiditas, manajemen waktu, pembayaran yang tepat, meningkatkan profit, dan untuk mengukur pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya ada jenis modal kerja. Yang pertama ada modal kerja bersih, yaitu merupakan komponen aktiva lancar yang setahun dan hutang lainnya dikurangi dengan seluruh total kewajiban. Hutang lancar seperti utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek. Selanjutnya ada modal kerja kotor. Modal kerja kotor adalah semua komponen yang ada aktiva lancarnya secara keseluruhan dan sering disebut modal modal kerja seperti kas persediaan, piutang, dan investasi jangka pendek lainnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi modal kerja. Kebutuhan modal kerja perusahaan harus segera dipenuhi sesuai kebutuhan perusahaan. Namun tidak selalu mungkin untuk memenuhi kebutuhan modal kerja sesuai keinginan. Sebab pertanyaan apakah benar-benar terpenuhi kebutuhan modal kerja bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama syarat kredit. Syarat kredit yang diberikan pemasok kepada perusahaan dapat mempengaruhi kebutuhan modal kerja. Jika persyaratan kredit menguntungkan, maka kebutuhan modal kerja akan berkurang. Selanjutnya adalah jenis perusahaan. Contohnya, perusahaan manufaktur membutuhkan lebih banyak modal kerja daripada perusahaan jasa, karena harus mempersiapkan persediaan bahan baku dari setengah jadi sampai barang jadi. Selanjutnya ada waktu produksi. Makin lama waktu yang digunakan untuk memproduksi barang, maka akan semakin besar modal kerja yang dibutuhkan karena gap waktu yang ada. Sebaliknya, semakin sedikit waktu untuk produksi, maka semakin kecil modal kerjanya. Baik, selanjutnya adalah konsep modal kerja. Konsep modal kerja itu ada tiga, itu konsep kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Nah, konsep kuantitatif itu adalah mm, modal kerja seluruh aktiva lancar. Konsep ini berfokus pada bagian perusahaan dapat memenuhi kebutuhan operasional dalam jangka pendek. Selanjutnya adalah konsep kualitatif. Konsep ini yang melihat pada selisih antara jumlah aktiva lancar dengan jumlah kewajiban lancar. Selanjutnya adalah konsep fungsional. Konsep fungsional di mana dana perusahaan menghasilkan keuntungan. Artinya perusahaan memiliki dan menggunakan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan laba perusahaan. Selanjutnya sumber modal kerja. Kebutuhan modal kerja dalam bentuk apapun akan selalu dipenuhi oleh perusahaan. Dalam memilih sumber modal, sebaiknya memperhatikan kelebihan dan kekurangan sumber modal kerja tersebut. Sumber modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan berasal dari aba-aba milik perusahaan, penjualan aset perusahaan, dan penyertaan yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan, yaitu yang pertama hasil operasi perusahaan, kemudian yang kedua penjualan saham, yang ketiga penjualan obligasi, yang keempat keuntungan penjualan surat-surat berharga, dan yang terakhir ada memperoleh pinjaman. Kemudian komponen modal kerja. Yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang dapat ditukar dengan uang tunai dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya ukuran waktunya yang dipakai ialah siklus usaha atau tahun buku. Yang termasuk aktiva lancar ialah uang kas, rekening giro bank, investasi jangka panjang, piutang usaha, persediaan barang dagang, biaya dibayar di muka, wesel, dan lain-lain.
Kemudian ada hutang lancar. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.